Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua yang berjudul Martial God Asura episode ke-12. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke rekap ceritanya guys. Setelah berdiskusi dengan Dandan perihal mencari Gong Luyun, akhirnya mereka berdua pun bergegas untuk mencari keberadaan Gong Luyun di hutan Baisu. Di tengah jalan kelihatan Chu Feng juga menyempurnakan pil Yuan yang dia dapatkan beberapa waktu yang lalu guna bisa membangunkan roh mental naga Asura di dalam tubuhnya. Namun ya tetap saja di satu sisi Chu Feng juga tidak banyak berharap karena dia juga paham kalau pil Yuan tidak akan banyak membantunya. Karena perburuan di hutan Baisu, 80% kemungkinan akan bertemu dengan Gong Luyun. Chu Feng berencana menyembunyikan identitasnya terlebih dahulu. Dia juga sudah terpikirkan sebuah nama yang nanti akan dia gunakan ketika menyamar dalam perburuan. Sementara itu di hutan Baisu, seorang murid sedang menginformasikan kepada semua peserta perburuan kalau dia punya informasi akurat di mana Sekte Ling Yun sudah mengambil semua harta di dalam hutan dan menemukan benteng monster. Namun ya di sini para peserta banyak yang meragukan omongan dari si pemuda ini karena Sekte Ling Yun hanyalah sekte kelas 1, jadi mereka tidak mungkin punya praktisi kuat yang bisa mendapatkan semua harta tersebut. Di saat semua orang sedang sibuk berdebat, Chu Feng menculik satu orang peserta agar dia bisa menyembunyikan identitasnya. Di saat yang sama, si pemuda mencoba untuk kembali meyakinkan semua peserta kalau mereka harus bersama-sama masuk ke dalam hutan dan jangan ada yang terpisah guna bisa memperbesar kesempatan merebut harta yang sudah dicuri oleh Sekte Ling Yun. Tanpa pemimpin, semua gerombolan manusia juga tidak ada gunanya, ucap Gong Luyun yang mendatangi semua peserta dengan dikawal oleh pasukan Istana Qilin. Dia kemudian naik ke atas guna bisa mendekat kepada si pemuda untuk memperkenalkan diri. Namun ya di sini si pemuda tidak peduli sama sekali akan identitas dari Gong Luyun serta menyuruhnya untuk turun ke bawah saja. Dan momen ini pun terjadi. Yap, benar sekali, Gong Luyun dengan kecepatannya menghajar si pemuda sembari mengambil semua kantong Qian Kun atau kantung uang yang dimiliki semua peserta. Gong Luyun berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan semua uang di dalam kantong Qian Kun sembari kembali memperkenalkan diri kalau dia adalah murid inti Sekte Qinglong sekaligus tuan muda kota Suanwu. Terlebih lagi, di sini Gong Luyun menawarkan diri agar dia menjadi ketua aliansi dari semua peserta untuk mengalahkan Sekte Ling Yun dan menyerang benteng monster serta membagi obat mujarab Baisu. Semua peserta pun di sini kelihatan sudah mempercayai Gong Luyun, namun di satu sisi mereka juga ragu karena masih penasaran di manakah keberadaan dari benteng monster. Keluhan dari para peserta ini sontak membuat Gong Luyun mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan di manakah keberadaan dari benteng monster yang mereka pertanyakan.
Di saat semua orang sudah memutuskan kalau Gong Luyun akan menjadi ketua aliansi, si pemuda yang sebelumnya dihajar oleh Gong Luyun malah nyeletuk kalau Gong Luyun hanya berdiri di atas nama dari sang ayah saja. Sontak hal ini kembali membuat Gong Luyun marah dan langsung kembali menghajar si pemuda. Kali ini bahkan bukan cuma menghajar saja, Gong Luyun juga kelihatan menghancurkan kultivasi si pemuda. Aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin kau paham apa kata-kata yang tidak boleh terucap di hadapanku, ucap Gong Luyun sembari mematahkan tangan si pemuda di hadapan semua orang. Dia juga meminta semua orang untuk tidak khawatir karena kelakuannya barusan hanya untuk mengingatkan setiap peserta supaya jangan ada lagi peserta lain yang membicarakan hal tidak masuk akal di hadapannya. Kau melakukan sesuatu hal tapi kau masih takut dengan pendapat orang lain, ucap Chu Feng dari arah belakang sembari mengobati si pemuda yang sudah kehilangan kultivasinya. Sontak hal ini pun membuat Gong Luyun kesal sembari meminta para peserta untuk menghajar Chu Feng. Namun di sini para peserta agak gentar dengan Chu Feng karena mereka juga tidak sepenuhnya patuh kepada Gong Luyun. BTW guys, di sini Gong Luyun juga belum sadar kalau pemuda bermasker hitam di hadapannya sebenarnya adalah Chu Feng ya. Karena beberapa peserta menolak untuk menghajar Chu Feng, Gong Luyun lantas berkata kalau dia akan memberikan ekstra obat mujarab jika ada orang yang membunuh Chu Feng untuk dirinya. Dan yap, penawaran Gong Luyun tersebut disukai oleh beberapa peserta yang langsung berniat memberi pelajaran kepada Chu Feng. Akan tetapi ya tetap saja beberapa peserta bukanlah lawan yang seimbang untuk Chu Feng, dimana dengan sekejap Chu Feng mampu dan bisa mengalahkan mereka semua. Sampai-sampai di sini juga terlihat kalau pasukan Istana Qilin yang mengawal Gong Luyun juga ikut membantu menyerang Chu Feng. Di momen ini pula Dandan meminta Chu Feng untuk menaklukkan pasukan Istana Qilin karena ya mereka semua sudah berada di ranah Xuan Wu, jadi merupakan santapan yang enak untuk Dandan. Melihat kengerian dari Bang Chu Feng tentu saja membuat Gong Luyun ketakutan. Dia pun segera menyuruh dua orang pasukan yang tersisa untuk langsung menghajar Chu Feng. Namun ya lagi dan lagi Chu Feng dengan sangat mudah berhasil mengalahkan dua orang pasukan tersebut. Bahkan di sini Chu Feng juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk meleburkan tubuh dua pasukan Istana Qilin di hadapan Gong Luyun. Dan seperti yang sudah diprediksi bahwa kekuatan mental tersebut dikenali oleh semua peserta yang kelihatan langsung berlarian ketakutan karena mereka juga tidak menyangka kalau ada seorang master mental di tempat ini. Dalam kondisi yang seperti ini, Gong Luyun pun sudah tidak punya pilihan lain lagi selain melawan Chu Feng sendirian. Dan yap, seperti pertarungan di Sekte Qinglong beberapa waktu yang lalu, Gong Luyun juga tetap dipukul habis-habisan oleh Chu Feng. Pada saat kondisi terpojok, Gong Luyun bertanya siapakah master mental di hadapannya dan apa tujuan datang ke tempat ini. Belum sempat Chu Feng membuka maskernya, tiba-tiba saja Pak Tua Linran datang untuk membantu Gong Luyun. Pantas saja para peserta banyak yang kabur. Ternyata ada seorang master mental di sini, ucap Pak Tua Linran di hadapan Chu Feng. Aura dendam yang dimiliki oleh Chu Feng membuatnya tanpa basa-basi langsung mengeluarkan teknik rahasia di hadapan Pak Tua Linran. Sontak hal ini pun membuat Pak Tua Linran merasa sangat senang, di mana dia sudah mencari ke seluruh benua tentang teknik rahasia harimau putih, namun hasilnya tetap nihil dan ternyata teknik harimau putih tersebut malah datang sendiri ke hadapannya sekarang. Saat mereka berdua saling beradu teknik rahasia, Pak Tua Linran kelihatan berhasil mengalahkan Chu Feng karena ya Chu Feng juga belum menguasai sepenuhnya teknik rahasia harimau putih.
Di satu sisi, Dandan berbicara dan meminta Chu Feng agar dia bisa mengambil alih tubuh Chu Feng saja guna bisa melawan Pak Tua Lin Ran pada saat ini. Namun ya Chu Feng tetap ngeyel dan berusaha menahan serangan teknik rahasia dari Pak Tua Lin Ran dengan menggunakan kekuatan mentalnya sendiri. Di saat yang sama, Pak Tua Lin Ran juga berbicara kalau dia tidak ingin menjadi musuh dari perkumpulan Master Mental, jadi Chu Feng bisa menyerahkan teknik rahasia saja sekarang dan Pak Tua Lin Ran akan membiarkan dia pergi. Akan tetapi ya Chu Feng sama sekali tidak tertarik dengan tawaran dari Pak Tua Lin Ran. Di saat Dandan terus saja mencoba untuk meyakinkan Chu Feng bahwa dia akan menolong, Chu Feng lagi-lagi menolak karena dia sudah tidak ingin membahayakan nyawa dari Dandan ke depannya. Aku tidak akan kalah di sini, aku masih belum membalas dendam dan aku juga belum menemukan siapakah kedua orang tua kandungku, ucap Chu Feng yang secara tidak sadar membangkitkan roh mental naga asura yang mengerikan di dalam tubuhnya. Dan bangkitnya roh mental naga asura juga dengan sekejap membuat Chu Feng bisa menahan serangan dari Pak Tua Lin Ran sekaligus bisa melayang di udara. Kita pasti akan bertemu lagi dan di pertemuan selanjutnya aku pastikan akan membunuh kalian berdua, ucap Chu Feng yang pergi meninggalkan Pak Tua Lin Ran dan juga Gong Luyun. Sontak hal ini pun membuat Pak Tua Lin Ran terkaget-kaget karena menurutnya kok bisa-bisanya ada seorang master mental dengan Rana Suan Wu bisa melayang di udara seperti tadi. Di saat itu pula Gong Luyun yang terluka parah berniat pergi mencari obat mujarab dan menemukan benteng monster guna bisa menaikkan kultivasinya. Dalam kondisimu yang seperti ini, Sekte Lin Yun sekalipun pasti akan bisa mengalahkanmu, ucap Pak Tua Lin Ran yang meminta Gong Luyun menyembuhkan diri terlebih dahulu. Pak Tua Lin Ran juga kembali memberikan wejangan kepada anaknya ini kalau Gong Luyun sebenarnya punya bakat yang begitu bagus, namun dia termasuk orang yang tidak sabaran. Jangan terlalu terburu-buru untuk membalas dendam kekalahan dari Chu Feng, karena aku di sini akan membantu perkembangan kultivasimu. Aku tahu kau takut kepada ucapan orang lain karena masih mengandalkanku, tapi kau juga harus paham kalau ada 1000 jalan untuk kita mencapai keberhasilan. Tidak peduli jalan seperti apa itu karena yang terpenting adalah sebuah hasil, ucap Pak Tua Lin Ran di hadapan Gong Luyun. Selama Pak Tua Lin Ran bisa menolong Gong Luyun, dia sangat yakin nanti Gong Luyun akan menjadi yang terbaik di dunia. Dan jika mereka berdua dalam pemikiran yang sama, maka mengalahkan Chu Feng bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Sementara itu berpindah kepada Chu Feng dan memberikan selamat karena pada akhirnya Chu Feng bisa menggunakan kemampuan kontrol udara yang dia dapatkan di makam Suan Wu beberapa waktu yang lalu. Dan juga merasa berterima kasih kepada Chu Feng karena mencoba untuk melindunginya pada saat melawan Pak Tua Lin Ran barusan. Tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan sebuah daratan di atas langit yang sepertinya adalah daratan Baisu. Dan di saat itu pula Dandan meminta Chu Feng untuk pergi saja karena ada beberapa Master Suan Wu di tempat itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata terdapat juga Master Mental dengan jubah biru. Dan yap, scene kagetnya Chu Feng dan Dandan ini juga sekaligus menutup episode 12 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. Kita akan lanjut episode ke-13 ya.